Assalamualaikum. Saya Fani Nurhaliza dengan NIM 22231400080. Di sini saya akan membahas mengenai asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi memiliki arti yaitu pertanggungan. Pada Otoritas Jasa Keuangan tentang Perasuransian, di mana asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi yang kegunaannya adalah 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Adapun asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi tafakul berasal dari bahasa Arab, yaitu kafala, yakfulu, takafala, yatakafalu, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Dalam istilah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai syariah. Sejarah asuransi syariah. Praktek yang mirip dengan asuransi pada zaman Rasulullah adalah akilah, yaitu jika salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota suku lainnya, maka pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah atau yang disebut diyat. Dari saudara terdekat, pembunuh akan mengumpulkan sejumlah uang untuk membayar kompensasi terhadap keluarga yang dibunuh. Disebut dengan akilah. Hal ini sudah memiliki kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu kala. Sanggupan untuk memainkan kontribusi keuangan pada praktik asuransi disebut membayar premi atau iuran. Sedangkan kompensasi yang dibayarkan berdasarkan akilah dalam praktek asuransi sekarang disebut uang santunan. Praktek akilah tersebut memiliki kemiripan konsep dengan praktek asuransi Islam pertama dibentuk. Praktek asuransi Islami berawal pada pendapat Dewan Jurisprudensi Islam di Mekah, Arab Saudi, yang menyetujui adanya asuransi kooperatif. Di Indonesia pada tahun 94, PTST berdiri yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim di Indonesia. Dasar hukum asuransi dalam Islam. Dasar hukum asuransi Islam terdapat di Al-Quran dan Hadis. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan di surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Dan terdapat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Akad asuransi syariah yang pertama yaitu tabaruk adalah akad yang berarti pemberian sebagian atau seluruh harta kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan. Dengan tabaruk, pihak yang terlibat tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi
juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan amal. Yang kedua, tijaroh adalah akad yang berarti jual beli barang atau jasa dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tijaroh dapat digunakan dalam asuransi syariah untuk menjual produk-produk tambahan yang berkaitan dengan asuransi seperti investasi, tabungan, atau pendidikan. Dengan akad tijaroh, peserta asuransi dapat memiliki produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial mereka. Yang ketiga, wakalah bil ujroh adalah akad yang menunjuk seseorang sebagai wakil atau perwakilan untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi wakalah dengan imbalan yang disepakati. Dengan wakalah bil ujroh, perusahaan asuransi hanya mendapatkan imbalan berupa biaya administrasi, biaya akuisisi, dan biaya operasional yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir atau yang keempat, mudharabah musyarakah adalah akad yang berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan modal yang disetorkan. Mudharabah musyarakah dapat digunakan dalam asuransi syariah untuk mengatur pembagian keuntungan dari hasil investasi dana prima tijaroh. Jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama, usaha asuransi umum syariah. Usaha asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Contoh asuransi umum syariah yaitu asuransi kecelakaan siswa, asuransi kecelakaan diri, asuransi ruko dari kebakaran, asuransi motor. Yang kedua, usaha asuransi jiwa syariah. Usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada kematian atau kehidupan peserta atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Contoh asuransi jiwa syariah. Yang pertama, asuransi jiwa syariah berjangka. Yang kedua, asuransi jiwa syariah seumur hidup. Yang ketiga, asuransi jiwa syariah unit link. Yang keempat atau yang terakhir, asuransi jiwa syariah dwiguna. Yang ketiga, usaha reasuransi syariah. Usaha reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atau risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Fungsi asuransi syariah. Yang pertama, sarana untuk saling tolong-menolong. Yang kedua, sebagai alternatif dana darurat. Yang ketiga, sarana manajemen risiko keuangan untuk saling tolong-menolong. Yang keempat, sebagai sarana investasi. Yang kelima atau yang terakhir, sebagai pemberi ketenangan. Larangan praktik pada asuransi syariah. Yang pertama yaitu maisir. Yang kedua, gharar. Yang ketiga, riba. Yang keempat, riswah. Yang kelima, zulmu. Dan yang keenam yaitu barang haram dan perbuatan maksiat. Cara mendapatkan polis asuransi. Tertanggung menentukan jenis asuransi yang diinginkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tertanggung mencari tahu informasi produk secara rinci. Selanjutnya, tertanggung melengkapi data dan menyerahkan dokumen.
Selanjutnya, penanggung akan melakukan servis risiko. Selanjutnya, penanggung menyetujui aplikasi dari tertanggung. Selanjutnya, tertanggung menerima polis asuransi. Dan terakhir, tertanggung membayar premi dan melakukan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya yaitu prosedur penanganan klaim. Yang pertama, tertanggung mengalami kerugian. Yang kedua, tertanggung segera menghubungi penanggung untuk melaporkan kerugian. Ketiga, penanggung akan datang untuk melakukan survei kerugian. Yang keempat, tertanggung mengisi dan menandatangani laporan klaim. Yang kelima, tertanggung melengkapi dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Yang keenam, tertanggung dan penanggung menyepakati harga penggantian. Yang ketujuh atau terakhir, penanggung membayar klaim kepada tertanggung. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Untuk konsep asuransi syariah yaitu sharing of risk atau berbagi risiko, saling tolong-menolong dan saling melindungi. Untuk konvensional, transfer of risk atau memindahkan risiko ke pihak asuransi, di mana pihak penanggung atau perusahaan asuransi meningkatkan diri dengan pihak tertanggung atau pemegang polis. Yang kedua, akad. Untuk asuransi syariah menggunakan akad tabaru atau dana sosial dan akad tijaro yaitu kesepakatan transaksi untuk memperoleh keuntungan, atau wakalah bil ujro mudoroba musyarakah. Untuk asuransi konvensional menggunakan akad jual beli atau tabaduli. Selanjutnya yaitu kepemilikan dana. Untuk asuransi syariah, dana kontribusi sebagian milik peserta dan sebagian milik perusahaan. Untuk asuransi konvensional, dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan. Selanjutnya yaitu investasi. Untuk asuransi syariah, investasi pada instrumen syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk asuransi konvensional, investasi pada semua instrumen atau halal dan haram sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir adalah surplus underwriting. Untuk asuransi syariah, dana dapat dibagi antara cadangan, dana tabaruk atau perusahaan dan peserta. Konvensional seharusnya menjadi milik perusahaan.